Oke, masih di trigonometri. Cuma sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas luas segitiga. Luas segitiga, bukankah itu sudah kita pelajari dari SD? Kita lihat ya, apa sih hubungannya trigonometri dengan luas segitiga? Bisakah trigonometri mengukur luas segitiga? Ya, kita lihat sama-sama ya. Oke, misalnya kita punya segitiga ABC seperti ini, kita segitiga yang sembarang, kita nggak tahu ini siku-siku atau tidak, tapi sembarang. Yang kita ketahui bahwa ini segitiga ABC berarti sudut A, di mana sisi di seberang sudut A adalah sisi A kecil, sisi di seberang sudut B adalah B kecil, sisi di seberang sudut C adalah C kecil. Oke, lalu kita punya garis tinggi, kita kasih nama T. Cara mencari luas segitiga yang kita ketahui adalah pertama, apabila alasnya diketahui dan tingginya diketahui. Ya, itu cara mencari luas segitiga yang kita pelajari sejak zaman SD. Maka L sama dengan setengah alas kali tinggi. Ini. Lalu, apabila diketahui dua sisi dan satu sudut, tapi ada syaratnya. Sudut yang dimaksud adalah sudut yang diapit oleh dua sisi ini. Contoh, sudut A diapit oleh sudut B dan berarti bisa dicari. Sudut A diapit oleh sudut B dan sudut C. Berarti bisa dicari dong. Maka kalau begitu L sama dengan setengah AB kali sin C. Nah, sudut C diapit oleh A dan B. Ya, seperti ini. Sudut B diapit oleh A dan C. Ini lihat. Maka L sama dengan setengah A dikalikan C dikali sin B. Kalau yang tadi A yang pertama, dia diapit oleh B dan C, maka luasnya adalah setengah kali B kali C dikali sinus A. Mudah ya? Mudah. Lalu ada lagi, apabila satu sisi diketahui dan tiga-tiga sudutnya diketahui ketiganya. Ya, berarti misalnya yang diketahuinya adalah sisi A, maka L sama dengan A kuadrat dikalikan sinus beta dikalikan sinus C dibagi sama 2 per sinus A. Cara menghafalnya bagaimana? Cara menghafalnya begini. Ya. Sudut yang ditaruh di penyebut dikalikan 2 adalah sudut yang berada di seberang sisi yang diketahui. Boleh dicatat. Ya, sambil dicatat ya. Boleh di-pause lalu dicatat. Ulangi, ulangi. Sudut yang ditaruh di penyebut adalah sudut yang berada di seberang sisi yang diketahui. Sekarang bagaimana kalau sisi yang diketahui adalah B, maka luasnya adalah B kuadrat dikalikan sinus A dikalikan sinus C dibagi 2 sinus B. Nah itu. Ayo sekarang. Kalau C yang diketahui bagaimana? Sisi C. Berarti luas sama dengan C kuadrat dikalikan sinus A dikalikan sinus B dibagi 2 sinus C. Oke? Oke. Sekarang, apabila diketahui ketiga sisinya, bisa dicari luasnya? Bisa dong. Seperti apa? Ada syaratnya. Jadi, untuk mengetahui tiga sisi, kita harus cari dulu nilai S. Apa itu S? Nah, abaikan dulu yang kiri, kita lihat S dulu. S adalah ketiga sisinya dijumlahkan dibagi 2. Jadi, panjang A ditambah panjang B ditambah panjang C dibagi 2. Itu nilai S. Setelah kita dapat nilai S, baru kita hitung. Maka L sama dengan akar dari S dikalikan S min A dikalikan S min B dikalikan S min C. Mudah ya? Mudah. Lanjut. Silahkan dicatat dulu. Nanti kita akan berlatih juga untuk soalnya ya. Ada latihan soalnya. Sebelum latihan soal, kita juga belajar dulu satu lagi nih. Luas segitiga di dalam lingkaran. Nah, kalau luas segitiga dalam lingkaran, seperti ini kita lihat. Ini adalah garis tali busur. Ini busur CB. CB bukan garis diameter.
AB juga bukan garis diameter, tapi tali busur. AC juga bukan garis diameter, tapi tali busur. Bagaimana mencarinya sementara yang diketahui hanya R? Nah, maka apabila menemukan kasus atau soal seperti ini, luasnya nggak lain adalah 2 dikali R kuadrat dikali sin A dikali sin B kali sin C. Itu rumus luas segitiga di dalam sebuah lingkaran. Oke, catat dulu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Ada contoh soal seperti ini. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui B sama dengan 4, C sama dengan 6, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Untuk menjawab soal ini, seperti biasa kita harus menggambar. Trigonometri harus selalu menggambar ya. Gambar sketch aja nggak apa-apa. Maka segitiga ABC, ya, jangan lupa sisi di depan sudut A adalah A. Berapa? Belum, tidak diketahui ya. A-nya sisi di depan sudut B adalah B kecil, sisi depan sudut C adalah C kecil. Yang diketahui adalah B 4 cm, ya. Lalu C-nya 6 cm dan sudut A-nya 60. Kita lihat. Sudut A diapit oleh B dan C, betul? Berarti kita bisa langsung kerjakan dong. Ya, langsung kita substitusikan dalam rumus saja. Rumusnya kan ini, L sama dengan setengah kali B kali C dikalikan sinus A. Maka L sama dengan setengah dikalikan 4 dikalikan 6 dikali sinus 60. Luasnya sama dengan setengah kali 24 kali setengah akar 3. Coret, 24 dibagi 4 dapat 6. Maka luasnya adalah 6 akar 3. Satuannya jangan lupa, ya, satuan luas. Karena di sini cm, berarti dia cm persegi, ya. Jadi satuannya ini tetap harus dibuat satuan luas. Luas itu kan persegi, ya. Oke, sengaja ini tulis satuan luas supaya nggak lupa cm persegi, ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A. Ini sudutnya diberi nih, alfa, beta, dan gamma. Jika luasnya setengah akar 3 cm persegi dan A-nya 6 cm dan B-nya 8 cm, hitunglah besar sudut gamma. Nah, kita jawab. Langkah pertama, gambar. Oke, segitiga A, B, dan C. Biasanya, nah ini kebiasaan di soal matematika. Kalau A, ya, berarti kan sudut di seberangnya ini pasti A kecil ya. Oke, ini pasti B kecil, ya, B kecilnya 8 cm, A kecilnya 6 cm, dan C kecilnya di sini nggak diketahui dia. Sudut, kita lihat, sudut A pasti dia, kalau titik A, pasti dia punya sudutnya alfa. Titik B, sudutnya biasanya beta. Sudut C biasanya gamma. Nah, seperti itu, ya. A, B, C. Alfa, beta, gamma. Gitu cara menghafalnya, ya. Maka kita bisa hitung. L sama dengan setengah B kali C kali sin A. Ini rumusnya. Tapi karena kita punya A dan B, berarti setengah kali A, B, sin gamma. Nah, setengah kali 8 kali 6 sinus gamma sama dengan 12 akar 3. Karena luasnya sudah diketahui. Kita bisa cari dong sinus gammanya apa ya. Ini artinya sama dengan 12 akar 3 sama dengan 24 sinus gamma. 8 kali 6 adalah 48 dibagi 2, 24 sinus gamma. Maka sinus gamma adalah 12 per 24 akar 3. Ya kan? Kedua ruas dibagi 24. Yang ini habis. Jadi 1, 24 bagi 24, 1 kali sinus gamma tinggal sinus gamma. Yang sebelah kiri 12 akar 3 dibagi 24. Coret-coret jadi setengah akar 3. Ayo, sinus berapa yang setengah akar 3? Betul, maka gamma adalah sinus 6, ya gammanya 60 derajat. Mudah ya? Mudah. Silahkan dipelajari ulang, andai kata ada yang kurang mengerti. Ya, jangan lupa latihan soalnya ditulis juga. Dan sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Oke, hitunglah luas segitiga dengan panjang sisi 6, 7, dan 3 cm. Soalnya seperti ini saja. Kita tidak punya sudut yang diketahui, kita nggak tahu alasnya yang mana, tingginya yang mana. Maka kalau ketiga sisi diketahui, kita pakai rumus yang tadi, yang ada S-nya ya. Kita cari dulu S-nya kalau gitu ya.
gambar dulu, gambar dulu. A, B, C. Misalnya A-nya 6, B-nya 7, C-nya 3. Bang, ini gambarnya kok tidak proporsional ya? Ini kayaknya sama sisi, tapi ini 6, 7, 3. Ini gambar sketch tidak apa-apa. Ini membantu kita untuk berpikir bahwa yang diketahui sisinya. Ini berupa gambar sketch, bukan gambar sesungguhnya. Ini gambar coret-coret kalau di kertas buram nanti kalau saat ujian. Nah, seperti itu. Nggak masalah. Ya. Maka luasnya adalah, kita harus cari S-nya dulu kan? Ini, A plus B plus C. Ayo. S sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 3 dibagi 2. Jadi 10 ditambah 6, 16 dibagi 2, 8. Maka luasnya adalah S min A, jangan lupa ya. 8 dikali 8 dikurangi A-nya 6. Dikali 8 kurangi B-nya 7. 8 dikurangi C-nya adalah 3. Akar 8 kali 8 min 6, 8 min 7, 8 min 3. Maka luasnya sama dengan akar dari 8 kali 2 kali 1 kali 5. Akar dari 80. Ini kan 80 ya, coba lihat. 5 kali 2 udah 10, kali 8, 80. Jadi luasnya akar 80 satuan luas. Kita sederhanakan. Oke, akar 80 itu adalah 4 akar 5 satuan luas. Ya. Jadi, kan 80 itu 16 dikalikan 5. Akar 16 kali 5. Akar 16-nya adalah 4 kali 5 satuan luas. Oke, adik-adik. Silahkan dipelajari. Ini masih mudah sekali untuk uturan lulus kita. Ini refreshing ya. Anggap refreshing ya. Maka apabila ada yang tidak dimengerti, boleh kirim email ke sini ya. Selamat belajar. Terima kasih.